Jumpa lagi di tutorial membuat teka-teki silang dengan berpoin. Di bagian yang kelima ini kita akan membuat soal yang ketiga ya. Soal yang ketiga yang tombol soalnya ini ditaruh di kotak nomor 7 ya. Seperti soal-soal sebelumnya, kita membuat kotak dulu. Kotak yang berisi huruf 6 ya. Enable 6 kotak. Ini kita menata dulu kotaknya sebanyak 6 ya, yang berisi kata enable yang nanti jadi jawabannya. Setelah kita membuat kotak ini, langkah selanjutnya adalah kita harus memberi nama setiap kotaknya, nama yang mudah diingat supaya nanti bisa dipakai dalam pengkodeannya. Kita luruskan, kita rapikan pakai format align tengah horizontal ya. Oke, sudah lurus. Selanjutnya kita namai kotaknya ini ya. Kita mulai dari kotak yang ke-7, kemudian 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi ada 12 kotak yang akan diisi dalam teka-teki silang nanti. Selanjutnya kita copy kotak kecil, kotak nomor ya. Kita taruh di ujung kotak yang ke-7 itu terakhir ya. Kita kasih nomor 03 ya, nomor 3 soal nomor 3, dan juga kita akan menamai jadi nomor 3. Itu yang ketika kita klik kotak itu maka nomor 3 itu menjadi kuning dan kotak lainnya menjadi putih ya. Kita buka codingannya. Pertama-tama kita copy dulu untuk fungsi kotak sebelumnya, kemudian kita ganti namanya menjadi box 7 ya, karena kotaknya ada di kotak 7 maka kita kasih box 7 supaya mudah diingat ya. Kita lanjutkan kemudiannya. Setelah itu di dalam kotak 7, fungsi kotak 7 itu kita kasih kodenya yang hampir sama dengan kode yang lainnya, cuman di sini kita rubah yang nomornya menjadi nomor 3, shapes dot dalam kurung nanti nomor 3. Dan tidak lupa juga kita masukkan kode untuk nomor 3 itu untuk ke semua kotak. Kotak nomor 2, kotak nomor 3, kotak nomor 2 dan kotak nomor 1 ya. Karena nanti ketika kita tekan nomor 3 maka kotak-kotak yang lainnya menjadi putih, begitu juga sebaliknya. Ketika kita klik soal nomor 1 atau kotak 1 maka soal-soal berikutnya atau kotak soal berikutnya itu menjadi putih semua ya. Kecuali yang kita klik menjadi warna orange ya. Untuk nomor atau kode dari warna putih itu 225, 225, 225. Untuk orange 240, 219 dan 64. Setelah selesai kita masuk ke fungsi untuk tombol enter. Nah, di tombol enter ini kita masukkan, tambahkan untuk kode kotak nomor 3 ya. Kita copy saja karena sama kodenya, tinggal kita ganti nomornya menjadi nomor 3. Setelah itu juga kita buat fungsi untuk soalnya ya. Soalnya di sini karena mendatar, dikesanamai mendatar 2 ya.
Yang nomor 1 itu mendatar 1, nomor 2 itu turun 1, dan yang ketiga adalah mendatar 2. Soal mendatar 2 kita buat fungsinya ya. Subs soal mendatar 2, enter. Dan kita copy soal mendatar 1 karena sama bentuknya sama, tinggal kita mengedit nama-namanya saja. Oke, kita paste ke fungsi mendatar 2. Kita cari yang perlu kita ganti. Di sini yang perlu kita ganti adalah key teks datarnya 1 itu kita ganti 2 ya. Kita ganti 2. Kunci teks datar 2 kita copy dan pastekan ke semua key datar 1 menjadi key teks datar 2 ya. Kita ganti semuanya. Answernya juga itu, kotak answer 1 kita ganti menjadi kotak answer 2. Begitu seterusnya sampai selesai. Tapi yang perlu diingat di sini, karena kotaknya itu ada 6, maka ternyata di sini itu kita ngopi ada 4, kita menambahkan 2 lagi ya. Kita menambahkan 2 lagi. Sementara kita masih mengganti respon yang benar atau salahnya. Oke. Kotaknya dimulai dari kotak nomor 7 ya. Kita ganti 1 menjadi 7, 8, 9, kemudian 10. Kita tambahkan lagi 2 lagi ya, karena 12 kotak ya. Tambahkan lagi, kita tambahkan 2 baris codingannya. Copy dari atasnya, kita paste bawahnya 1 lagi 2 ya. Kita ganti boxnya menjadi box 11 dan 12. Oke, begitu juga untuk mode playnya juga kita tambahkan sama, kita tambahkan 2. Kita copy saja seperti tadi, tapi boxnya kita ganti dulu, jangan lupa. Box 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita copy. Satu, 2. Kemudian kita ganti boxnya, nama boxnya menjadi box 11, 12. Tidak lupa juga karakternya, di belakang sendiri karakternya berarti huruf yang kelima dan huruf yang keenam. Di bawahnya untuk responnya juga kita akan kita cek dulu sampai bawah. Oke, kita tes ya, kita tes. Tapi sebelum kita tes dulu, kita masukkan, insertkan dulu ya. Kita insertkan ke kodenya soal nomor 3. Kita insert, kita masukkan ke kotak itu. Kita tes, kita klik kotak, maka nomor 1, 2-nya putih ya kan. Kita edit, kita masukkan mode edit, kita tulis di sana huruf kata yang ingin kita tuliskan. Di sini kita akan menuliskan enable sama seperti yang di kotak-kotak itu. Enable. Oh, ternyata ada yang salah. Oh, itu ensubnya terlalu banyak ngopinya. Kita hilangkan 1 ya. Ini keikutan ke copy. Kita harus seharusnya di copy. Oke, kita coba lagi. Kita tulis masih ada yang salah. Oh, ternyata kotaknya kita belum buat. Untuk kotak kunci kita belum buat ya. Jadi kita harus membuat dulu kotak kuncinya, karena di sini dipertanyakan, tidak ada referensinya ya. Kita buat, kita copy yang di atas itu ya. Kotak kunci sama kotak jawabannya belum kita buat. Kita copy paste, kemudian kita ganti namanya. Kita ganti namanya key text datar 2 sama answer text
datar 2. Nanti komputernya bingung karena codingannya ada tapi objeknya tidak ada, makanya jadi di warning kuning. Ini kita copy, kita buatkan baru. Setelah itu kita save, oke. Kita taruh di luar stage karena nggak perlu dilihat. Oke, kita tes. Nah, supaya kita tahu perubahannya, kita kosongkan dulu. Kotak-kotaknya kita kosongkan dulu untuk melihat perubahannya. Ya. Sebenarnya tidak perlu, tapi untuk meyakinkan saja kita hapus dulu. Oke, kemudian kita tes apakah sudah berjalan. Oke, kita klik, kita masukkan jawabannya enable. Oke, klik ya, sudah betul maksudnya, tapi pesannya di sana wrong answer ya. Ini perlu kita perbaiki nanti. Kalau kita play maka good ya, jawabannya good. Tadi ketika mode edit itu ada respon wrong answer, itu codingannya ada yang kurang tepat ya, nanti kita ganti. Tapi sebelumnya kita buat browse-nya, setupnya kita browse supaya tidak menjadi hitam. Selesai di 45.